Malam saudaraku. Iya Malam malam. Bang Kakanda, Ya. Islam atau Kristen? Kakanda. Kristen saya ini Kak. Ya silakan Oke, bertanya silakan. aja Kristen. Iya apa alasan orang Yahudi tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Sama seperti dia tidak mau mengakui Isa sebagai Tuhan dan Nabi Iya, karena tapi mereka tidak mengakuikan mau. sebagai Aduh, nabi. saya lagi jawab loh. Saya lagi jawab. Tidak Oke, pernah oke. orang Yahudi ngakui Tuhan kau jadi nabi. Jangankan jadi nabi, jadi orang aja nggak dihargai loh. Kan Dikatakan jawab, anak Kak. haram kok. Bang, Ya, kalau makanya nggak saya lagi jawab. mau, tolong dengarkan dulu. Abang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, Allah itu kan Tuhan. oke. Saya izin sapa Oke, selamat baru malam. dulu ya. Bang Enda ya, Kakak Enda, selamat malam. Malam. Ya, Islam Kristen Pak. Saya Katolik dari Maumere NTT. Wis mantap, jujur, terima kasih ya atas kejujurannya. Oke, Kakak Enda mau bertanya dengan Unirifa, silakan. Oke. Di sini saya yang pertama saya mau menyampaikan bahwa pada kesempatan ini terima kasih pada kesempatan saya udah dinaikkan ke room ini. Terus yang kedua di sini saya tidak mau menyampaikan secara ini atau tersinggung, bikin semuanya tersinggung. Saya mau luruskan aja semuanya. Maka kita untuk berkomunikasi secara baik-baik begitu. Ya, silakan Pak. Oke, suara saya jelas ya? Aman Pak. Oke. Mengingat di kemarin pun tanggal 25 Desember artinya itu hari kelahiran Sang Juru Selamat yang telah datang ke dunia. Itu menurut kami ajaran Katolik ya. Ya, teruskan aja dulu Pak. Silakan. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya itu untuk di ajaran agama Muslim, kenapa suara saya putus-putus ya?
Enggak, aman. Lanjut Enggak. aja Pak, lanjut Pak, kita nungguin Pak. Iya. Cek. Putus ya? Pak lanjut Pak, kita dengerin. Atau perbaiki dulu signalnya Pak. Oke siap. Oke bentar siap. Ya, Pak silakan naik yang lain aja. Oke teman-teman ya. Jadi kalau ada misalkannya yang naik ke atas nih misal nih, terus ngajarin kita, jangan kita berkata ini ya, berkata itu ya, jangan begini dan begitu ya. Saya tuh cuma pengen tahu perbandingan kalian melihat komal-komal Islam dengan komal Kristen tuh bagaimana sih pendapat kalian gitu. Setahu saya komal Islam ini adalah komal yang sangat-sangat menghargai kemanusiaannya Oten. Bahkan kita memberikan hak bagi kalian orang Kristen itu untuk bertanya saja loh. Kenapa Kalau aku kalian nggak mau, diturunkan? ya karena Dinaikkan, kau turunkan, terus kau ngapain? Ya udah saya tanya. Jangan ganggu dulu, udah diam dulu. Gaduh nggak ada gunanya. Jadi ketika kalian mengajarkan kami baik orang Islam ataupun Kristen cara berdiskusi di komal ini, tolong berikan metode terbaik yang ada dalilnya. Insya Allah kami dengerin kok. Tapi kalau misalnya teman-teman semua baru nonton diskusi lintas agama, kemudian naik ke sini mengajarkan cara yang diskusi yang baik itu segala macam, saya khawatir nanti berdebat sama saya gitu. Ya, jadi nggak usah kalau sudah melihat komal ini berjalan, tentu orang menilai itu banyak. Nggak mungkin orang Islam itu membiarkan di bawah itu kami bersikap kurang ajar gitu. Orang juga nggak suka kalau apologet Islam nih hanya mencaci maki, itu nggak ada yang suka juga. Lama-lama manusia itu juga terganggu. Nah, makanya kami punya metode. Orang Kristen di sini atau nonis itu bertanya saja di sini, gitu. Ya, jadi saya tuh bukan anti dinasehatin, tapi kalian itu datang misalnya ke komal kami mengatakan cara diskusi yang baik atau menasihati kami itu sama seperti kalian naik ke ring tinju terus ngajarin orang, cara bertinju yang baiknya gini loh, kena tabok nanti. Atau kalian lagi lihat orang main bola, kalian penonton, tiba-tiba kalian masuk ke lapangan, gini loh cara nendang bola yang baik loh, tuh nanti kena tampar. Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jen, kau diam dulu Jen dah. Kau nanti bising betul kau. Apa banyak orang satu ini, gila bodoh betul kau. Waduh. ya jadi gitu. Jadi kalian unonis di sini kami berikan kalian kesempatan untuk bertanya. Tapi kami tidak mau jadi budak kalian. Kalian tuh bertanya karena kami mau menjelaskan, berdakwah. Jadi kalian naik bertanya saja kalau awam. Kalau misalkannya kalian punya ilmu, diskusi dengan kami dua arah itu lebih bagus, kami tunggu itu. Tapi penuhi dulu syarat-syaratnya, seperti kalian harus buka cam, kalian harus punya data, baru enak kita. Karena kalau nggak gitu kita stagnan terus nih, berputar-putar dengan kebodohan kalian maksudnya. Ya, seperti itu. Gampang kok. Silakan Adi Dok 04. Ferry Wahyudi, pintar omong tapi semuanya munafik. Dikatain munafik sama orang munafik nggak apa-apa sih. Yang nggak boleh itu dikatain munafik sama orang soleh. Dikatain munafik sama orang hina, binatang, hantu, setan, anjing, nggak apa-apa. Nggak masalah. Apalagi dikatain munafik sama herder. Itu mah nggak masalah. Saya gitu orangnya. Saya tuh orangnya gampang kok. Saya orangnya nggak gampang tersinggung teman-teman. Rifa munafik. Saya lihat dulu yang ngomong. Oh, herder yang ngomong. Bodoh. Tapi kalau yang ngomong tuh orang soleh, wah, tolonglah bang ajarkan aku gimana cara nggak munafik gitu. Gampang kok. Ya gitu ya. Itu Ferry Wahyudi ya. Dikatain munafik sama herder mah nggak masalah. Yang nggak mau tuh aku jadi herder gitu loh. Kata Rudy Yohanes, herder tuh yang dia punya tuh cuma satu, kesetiaan, otak nggak ada.
gitu. Sementara orang Islam itu diperintahkan bersikap adil. Adil dalam Islam itu mengatakan benar kalau seseorang benar, mengatakan salah kalau orang salah. Tapi kalian kan pengennya kan jadi herder. Itu gampang kok. Oke, Ya Bang. Kiko nanya aja Pak. Nanya aja langsung ya, Pak. Silakan. Terima kasih Uniripa atas sarannya. Terima kasih. Saya menghormati pendapat Anda. Saya mau bertanya aja langsung biar nggak muter-muter helikopter nanti katanya. Apa kira-kira pendapat Uniripa tentang para tokoh atau mungkin saya nggak tahu detail secara pasti. Tapi kalau di medsos saya lihat sih mudah-mudahan saya nggak salah. Yang saya lihat sih langsung siapa Revi Harun. Stigmanya hari mualaf, bagaimana pendapat Uni sebagai satu bangsa, satu tanah air kita sebagai umat yang beragama? Bagaimana tanggapan Uni Ripa? Mungkin Anda lebih spesifik menerangkan. Tapi jangan berpihak ya, secara adil. Nggak Silakan. usah diatur saya menjawabnya bagaimana. Saya itu nggak pernah bisa diintervensi menjawab. Saya itu nggak takut dengan banyak orang. Saya lebih takut kepada Allah. Saya takut Silakan. ketika saya tidak punya hak untuk menyampaikan apa yang benar menurut saya. Jadi kalau saya berpendapat tentang Refli Harun, Ustadz Fadlan, Bang Zuma, Kodondi, mereka mengucapkan dan merayakan hari mu'alaf, itu hukum dalam Islamnya mubah, tidak wajib dan tidak sunnah, mubah hukumnya. Artinya dilakukan belum tentu berpahala kecuali perbuatan mereka pada waktu itu asbab menjadi asbab kebaikan. Contoh mereka ngaji waktu itu. Apapun namanya, mau hari janda internasional kek, mau hari mu'alaf internasional kek, mau hari hantu belau sealam semesta kek, mau hari babi sedunia kek. Tapi kalau perbuatan di dalamnya itu ibadah, maka itu berpahala. Tapi namanya misalkannya istilahnya adalah hari sholat sealam semesta misalnya, namanya kan bagus tuh hari sholat. Tapi ketika waktu itu dirayakan dengan mabuk, ya joget-joget, ya tetap aja berdosa. Karena yang dinilai itu apa yang dilakukan, bukan nama harinya. Yang pertama mubah hukumnya. Mubah itu artinya boleh. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Yang nggak boleh itu adalah memaksa orang ikut atau menjelek-jelekkan orang yang ikut. Nah, itu nggak boleh. Gampang kok. Gitu. Seperti itu, Bang Kiko. Oh, seperti itu. Oh, mubah itu boleh ya? Boleh ya? Yes, boleh. Boleh. Oh. Ya, terima kasih ya atas keterangannya. Karena apa? Beberapa minggu ini apa ya tujuannya kira-kira seperti itu yang ada di. Kalau tujuannya saya tahu. Menurut Bang Zuma, waktu Bang Zuma ngobrol dengan Yonatan Nandar, tujuannya itu adalah membuat orang Islam pada tanggal itu yang mungkin tanpa sadar menikmati hari perayaan makhluk yang dituhankan, kemudian dikatakan lahir tanggal segitu, supaya mengalihkan pikirannya, energinya untuk menyenangkan para mualaf, beribadah lebih kuat. Itu kata Bang Zuma. Tujuannya untuk itu. Lebih ke sana gitu. Lebih ke sana. Kalau Bang Zuma tuh begitu. Untuk lebih membuat supaya hari itu kami para umat Islam lebih banyak beribadah, karena pada itu kami sedang ketakutan mendengarkan orang-orang manusia yang tidak menyembah kepada Allah menuduh Allah punya anak. Begitu. Dan hal ini tidak masalah, mau dilakukan boleh, nggak dilakukan juga nggak boleh. Yang nggak boleh itu yaitu mencaci orang yang ikut, menghina orang yang nggak ikut. Itu nggak boleh itu. Karena apa? Itu hak prerogatif. Dalam Islam itu perbedaan adalah rahmat, apalagi persatuan Islam. Bayangkan ya, perbedaan pendapat umat Islam aja menjadi rahmat untuk orang lain, apalagi persatuan umat Islam. Beda di Kristen, persatuan Kristen menjadi musibah buat dunia, apalagi perpecahan kalian. Itu kami umat Islam. Tapi ada. Kalau saya gimana? Kalau pendapat saya tergantung.
Kalau saya lagi misal satu komal sama Bang Zuma, seandainya nih ya, Iya. walaupun jarang sekomal sama Bang Zuma, ya saya ikut Bang Zuma. Apalagi kalau Bang Zuma nyuruh ngaji waktu itu, Dek, hari mualaf kita ngaji di sini, ikut saya. Atau saya sama orang yang tidak ikut, misalkannya, ya orang yang nggak ikut merayak ngaji atau apa, tapi nggak pakai embel-embel hari mualaf, ya saya tetap ikut. Karena saya ini orang yang sangat beruntung. Perbedaan Muhammadiyah dengan NU, bagi saya yang beruntung. Saya tidak hanya mengambil ilmu dari Muhammadiyah aja. Saya juga tidak mengambil ilmu dari NU aja. Saya kadang kunut, kadang enggak. Jadi saya ini orang yang memuliakan kedua kubu yang berbeda tentang amalan aja lo beda loh. Soal kunut lo, apalagi hari mualaf lo, yang bukan ibadah. Ibadah lo, kunut. Saya di situ kadang kunut, kadang enggak. Enggak diharamkan kok. Tidak diharamkan tidak baca kunut. Nah, apalagi hanya hari mualaf yang tidak masuk ke dalam syariat Islam. Maka saya suka-suka saya lah. Tergantung. Kalau kayaknya dapat jajan banyak nanti di Nandar, ya udah saya ikut Nandar deh gitu. Kalau nanti banyak jajan di Bang Zuma, saya ikut Bang Zuma. Ya saya memang mau aman. Siapa sih yang nggak mau aman hidup? Kalau bisa aman, kenapa harus berselisih dan bersengketa gitu? Kan saya asik orangnya, gitu. Jadi gitu saya. Oh, bermuka dua. Asik. Iya, iya sih. Karena saya nggak mau menyelisihi keduanya gitu. Asik orangnya saya tuh mah. Dan Seterusnya, tapi ada beberapa pendapat dari teman-teman Muslim. Saya pribadi, saudaraku banyak Muslim, bahkan anak saya satu Muslim. Maksud saya gini, tapi tidak semua umat Muslim itu, katakanlah, tidak mendukung, atau bukan kata mendukung atau tidak mendukung, tidak sepakat juga secara seperti kata pendapat Uniripa barusan. Tidak semua sependapat seperti yang iya. Terus masalahnya apa? bukan masalah, maksudnya saya tidak tidak mengalamatkan suatu masalah, maksud saya, tapi pendapat Iya, itu yang Anda tanyakan ini apa? Kalau Anda bilang ada yang tidak sependapat, ya memang ada. Terus masalahnya apa? Apa kaitannya dengan ajaran Islam gitu loh? kok bisa nggak sependapat gitu kira-kira seperti Ya ini. karena mereka memang beda. Jangankan Bang Zuma sama Nandar loh, Imam Syafi'i sama Imam Maliki aja perkara rezeki aja mereka beda kok. Dalam Islam itu, umat Islam itu adalah umat yang tidak terkekang pikirannya. Orang Islam itu diizinkan untuk memberikan pendapat, diizinkan untuk mentadabur, diizinkan untuk menjelaskan kalau punya kapasitas. Kalau ada orang Islam yang nggak sependapat, ya itu sah-sah saja. Bahkan ulama-ulama kami penafsir aja ada yang perbedaan pendapat terkait tentang tafsiran loh. Contoh, ada yang mengatakan Nabi Muhammad mengharamkan Maria Kipti, ada yang mengatakan Nabi Muhammad mengharamkan madu. Ya nggak masalah karena yang kita bahas tuh hukumnya gitu loh. Apalagi cuman hari mualaf gitu. Saya kalau diukur-ukur semua, emang saya sependapat semua sama Ustadz Wafi aja saya pernah nggak sependapat loh, wajar. Nggak mungkin saya sependapat terus sama Ustadz Wafi. Kalau saya sependapat terus sama Ustadz Wafi, kalau nggak saya ke doktrin karena nggak menyelidiki, atau saya sama hebatnya dengan Ustadz Wafi. Tentulah saya nggak mungkin sependapat terus sama Ustadz Wafi, karena Ustadz Wafi itu guru saya berilmu, maka dia lebih paham agamanya lebih baik dari saya. Tentu banyak saya nggak sependapatnya. Tapi kalau saya sudah selevel sama Ustadz Wafi, biasanya banyak sependapatnya itu. Cuman karena kami ini punya beda-beda kapasitas, ya, atau jangan-jangan sama-sama punya kapasitas tapi memiliki dalil yang sama, ya dalil yang sama-sama kuat, ya nggak masalah, kan itu pilihan, nggak masalah. Jula Sawedi, kalau nggak setuju jangan ngoceh di komal. Suka-suka orang punya komal, kok kau pula yang sibuk. Lanjut Kiko. Yang punya Saya komal amati dari Nandar, tadi ya.
saya amati, begitu saya masuk lagi penonton naik lagi. Terima kasih buat penonton-penonton yang saya hormati. Aduh, jangan NPD lah. Tapi nggak apa-apa lah kita NPD dari Kau sopan-sopan sedikit Kiko. Kau ini sudah minum obat gila ke belum ini? Bangun, nggak apa-apa, bangun. Biar saya handle. Ah, Kiko, tunggu nih. Kamu Kiko sudah minum obat gila ke belum? Bang Wan, sabar Bang Wan, biar saya handle. Belum. Nggak apa-apa. Kalau kau bawa di bawah sana. Kami dapat orang macam kamu. Banyak sini makhluk di sini yang mau dicerita. Aduh, Bang Wan, jangan begitu. Sabar aja, biar saya handle. Nanti nggak ada hotelnya mau naik ke sini nanti pada takut Datang-datang semua nanti. frame macam setan semua. Malam saudaraku. Iya Malam Bang Kakanda, Ya. Islam atau Kristen? Kak Kanda, Kristen saya ini Kak. ya silakan Oke, bertanya silakan. aja Kristen. Iya, apa alasan orang Yahudi tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Sama seperti dia tidak mau mengakui Isa sebagai Tuhan dan Nabi Iya, karena tapi mereka tidak mengakuikan mau. sebagai Aduh, nabi. saya lagi jawab loh. Saya lagi jawab. Tidak Oke, pernah oke. orang Yahudi ngakui Tuhan kau jadi nabi. Jangankan jadi nabi, jadi orang aja nggak dihargai loh. Dikatakan Jawab, anak Kak. haram kok. Bang, Ya, kalau makanya nggak saya lagi jawab. mau, tolong dengarkan dulu. Abang kan pengen jawaban kan? Dengarkan dulu. Lanjut tuh nih. Kalau bertanya aku yang jawab. Ya. Pertama, sama seperti mereka menolak Tuhanmu, jangankan jadi Mesia dan Tuhan, jadi orang aja ditolak loh. Jadi manusia normal aja ditolak Tuhanmu, dikatakan anak haram jadah, dikatakan anak hasil zina loh. Setidaknya Nabi Saya Muhammad nanya nggak pernah Nabi dikatakan. Muhammad Kak. Kan saya jawab nih, sama seperti, ya sama, niatnya sama mereka itu tidak mau punya nabi yang menurut mereka tuh nggak sekampung sama mereka karena mereka tuh rasis. Nah, lebih parah lagi penolakan mereka terhadap Yesus. Yesus kata mereka Ini terkutuk. berbicara tentang ini, tentang Aduh, itu saya jawab. saya nggak bisa diintervensi sama orang-orang kayak kalian. Saya ini bukan budakmu loh. Saya ini adalah guru besarmu. Kalau kau nggak mau saya jawab, turun aja sudah. Turunin. Saya apa? Tuhanmu yang satu kampung sama orang Yahudi aja ketolak kok. Iya, jadi Yesus itu menurut dalam literasi Islam dianggap sebagai anak haram oleh orang Yahudi karena ibunya dituduh berzina. Makanya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu diberikan irhas oleh Allah, bukan mukjizat ya, irhas. Karena kalau mukjizat itu setelah kenabian. Irhas itu ciri-ciri yang luar biasa ada pada calon nabi. Jadi Nabi Isa itu bicara waktu kecil membela ibunya. Dia dituduh sebagai seorang yang berzina, ya. Begitu juga dengan Yesus. Yesus parah lagi, dituduh terkutuk lah, dituduh ini, dituduh itu. Jadi tidak ada masalah bagi kami, nabi kami ditolak oleh ular beludak karena Tuhan kalian pun ketolak, nggak ada hebat-hebatnya. Ketika misalkannya nabi kami ditolak sama orang Yahudi, bukan berarti Yesus kau diterima gitu loh. Kan berarti begitu, ya. Seperti itu ya. Kok kasar kali kau kawan? Kok kasar? Memang Tuhan kalian dikatakan terkutuk kok sama orang Yahudi. Kenapa terlalu takut mendengarkan diksi yang adalah kenyataan gitu? Takutlah kalian ketika kalian diajarkan oleh pendeta kalian dengan kata-kata manis tapi penuh tipu gitu loh. Yesus itu menyelamatkanmu dari kejahatanmu, padahal itu nggak ada itu dalilnya. Jadi kami umat Islam ini lebih senang jujur walaupun menyakitkan, setidaknya itu kayak obat. Saya apalagi saya lebih senang saya itu ngomong apa adanya gitu daripada ngomong ada apanya. Terima kenyataan gitu dulu. Kalau bisa bantah ya bantah, kalau nggak bisa bantah ya tap-tap layar aja di bawah, kan bisa. Nggak bisa tap-tap layar, di-share deh. Kalau nggak diposting ulang gitu. Nggak juga bisa direkam, jadikan VT, sebarkan ke seluruh alam. Masih nggak bisa juga. Kau buang HP-mu sudah, tidur sudah, ya. Gampang kok. Izin sahabat tamu baru Bang Amir, selamat malam, Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam, Mbak. Oke, ada yang mau ditanya, silakan. Iya betul itu. Assalamualaikum untuk Mbak Uni. Ini Mbak Uni, kalau di kampung saya itu memang sering kita sesuai keadaan, kadang kuno, kadang tidak, begitu. Ada lagi Bang?
Itu toleransi di sini di Sulawesi Selatan. Kalau kita masuk di masjid, kalau pada kunut ya kunut, kalau tidak ya kita juga tidak ikut kunut. Itu namanya bersatu. Makasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang kok. Gampang banget jadi Islam. Umat termudah dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kata Allah bahwa kalian itu tidak diberikan beban yang melampaui batas. Itu poinnya dari ayat itu. La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian itu melebihi dari kapasitas kita, melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Allah tidak pernah membebankan kita itu repot di dunia gitu loh. Tapi terkadang Allah mempermudah, manusia mempersulit. Ya, seperti itu kejadiannya. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa kalau orang tidak ikut kunut berarti menentang bahas banyak. Padahal tidak, itu pilihan menambah amalan gitu. Tidak masuk ke kategori wajib. Silahkan kalau mau kunut ya kunut, kalau tidak ya tidak. Jadi tidak diberi kewajiban gitu. Kecuali sudah masuk ke ranah wajib, maka kita harus sepakat semuanya gitu. Ya, itu Islam. Dan bukan cuman itu, Maulid juga begitu. Jangankan merayakan hari mu'alaf seluruh dunia, Maulid Nabi aja, lu mau maulid silakan maulid, lu nggak mau maulid juga nggak ada yang paksa kok, gampang kok. Yang nggak boleh itu mencaci orang yang maulid, merendahkan orang yang nggak maulid, itu nggak boleh itu jahat itu ya. Apalagi mengatakan orang maulid itu munafik, orang nggak maulid itu C6, murtad, kafir, musyrik. Itu dosa besar itu. Tapi nanti keuntunganlah bagi orang yang dihujat kalau dia tidak melakukan kesalahan. Kenapa? Karena ketika dia dihujat bukan karena kesalahannya, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, ada masa di mana masa itu menjadi tempat tidak ada satupun manusia yang terzolimi. Kalau di dunia kita boleh terzolimi itu, karena dunia ini memang tempat zolim. Tapi di yaumil hisab itu tidak ada satupun orang terzolimi. Pada waktu itu setiap orang yang sedang berperkara itu akan saling menyelesaikan perkaranya. Bayangkan kalian akan mencari orang-orang yang kalian hujat di zaman yang semua manusia disetarakan dari mulai Adam sampai terakhir nanti. Kebayang nggak tuh? Ya kalau kalian pas dibangkitin pas tetanggaan waktu di kuburan. Kalau kalian dia mati di Afrika, kalian mati di padang, buminya dipisahkan, carilah untuk minta maaf. Carilah. Apalagi kalau belum sempat minta maaf di dunia. Itu akan sulit sekali. Saya tidak mau mempersulit hidup saya gitu loh. Saya tidak mau mempersulit hidup saya. Makanya saya itu sadar gitu loh. Dan saya Nandar Tante Mika tuh harusnya sadar bahwa aduh, musuh kita Oten aja udah ribet banget hidup kita gitu. Tapi kalau dimusuhi ya itu enggak masalah. Kan saya bilang tuh, dibenci dan dimusuhi sama orang yang kita tidak pernah singgung dan kita tidak tahu masalahnya, itu bukan masalah kita. Tapi kalau kita membenci orang berarti masalahnya daripada kita. Karena kita yang tahu alasannya. Aku benci sama Tante Mika, harus ada alasannya. Kalau ketika aku benci Tante Mika dan aku tidak menjawab alasannya dan tidak punya alasan, ya siap aja bertemu di yaumil hisab. Dan itu adalah tempat yang sangat kalian akan sesali. Menyesal aku berperkara dengan kalian di yaumil hisab, karena aku tak punya uang untuk mengganti kesalahanku. Yang kupunya hanya sedikit amalan yang akan kuberikan kepadamu. Aduh, rugi banget. Teman-teman yang di bawah itu ya, tolong kalau typing itu bagus-bagus sedikit ya. Ya aku coba ingat saja kamu, typing itu bagus-bagus. Jadi poin di sini ya Uni sampaikan di sini teman-teman semua, yang sholat subuh tidak kunut silakan, yang sholat subuh mau kunut silakan, yang salah itu tidak sholat subuh. Itu saya poinnya di situ. Teman-teman paham ya? Mantap, keren banget itu. Yang maulid silakan, yang nggak maulid silakan. Yang nggak boleh itu mengingkari Nabi Muhammad, gitu ya. Satu lagi ya, apa ya namanya ya? Tolong jangan, kita nih kan Islam, kan kita nih mayoritas Islam, itu jangankan bahasa Al-Quran, KBBI aja kita paham. Definisi sombong dengan menyatakan sebenarnya itu beda. Sombong itu menurut Rasulullah adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Kalau yang disampaikan seseorang itu adalah dalil Al-Quran dan hadis dan kita katakan aku tidak sepakat, itu ya, ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu perintah Al-Quran. Datang Tante Mika, aku tak sepakat, aku tak mau puasa, maka dia menolak kebenaran, karena kebenaran itu mutlak dari Al-Quran dan juga dari ajaran Rasulullah. Maka ketika ditolak Al-Quran itu, maka itu sombong karena menolak kebenaran. Tapi kalau pandangan, ide dan gagasan manusia kita tolak, itu tidak bisa dikatakan sombong. Itu namanya hak prerogatif kita. Tapi kalau Al-Quran dan hadis yang ditolak, itu sombong. Nah, apalagi sampai merendahkan orang yang membawa Al-Quran dan hadis ke depan kita. Dibawa Al-Quran, Tante Mika, aku bilang sama Tante Mika, Allah berfirman, Tante Mika, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Aku tidak sepakat, aku tidak mau. Maka Tante Mika dan lalu Tante Mika bilang, dasar kau uni, muka kau kayak ayam, dasar kau si paling mahasiswi, muka kau kayak dosen, nah, kan gitu kan. Maka itu sama dengan kejahatan itu, sombong kejahatannya itu. Karena merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, itu Rasulullah katakan sombong. Dan kata Rasulullah, tidak mencium bau surga orang yang memiliki sebiji sawi di hatinya sombong. Seperti itu, ya. Maaf ya, nggak menyindir, tapi yang ngerasa ya maaf, aku nggak nyindir. Cuman aku berkata benar aja, menurut ajarannya aku terima. Guru-guru pun jajarin gitu. Silakan, yang mau naik bertanya, monggo. Halo Joy. Bang Jo, Waduh, selamat malam, Pak Bang Jo. dosen nih. Pak Bang Jo? dosen nih. Enggak, aku gini, Dosen. nambahin dikit. Nih. Jadi teman-teman Oten yang tadi naik ya, kenapa Yahudi menolak Rasulullah gitu? Pertanyaannya Insya Allah. kenapa gitu kan? Berarti kalau Uni tadi mengatakan jawabannya ya sama seperti Tuhan Anda ditolak juga oleh Yahudi. Itu namanya kalau bahasa Indonesianya itu sudah sama, berarti sama dengan atau sebanding gitu loh. Coba Alasannya jangan lagi sama. diulang pertanyaan tadi. Iya, coba jangan diulang lagi pertanyaan Kurang yang sudah kreatif dijawab. sih mereka. Dan pahami, ya kurang kreatif pertanyaannya. Pahami dan analisa jawabannya. Ya, tolong teman-teman Oten yang cerdasan dikit lah. Dari tadi aku Atau diem bahasanya aja mendengar. terlalu tinggi Kok nggak kali ada yang ya? cerdas. Bahasanya terlalu tinggi kali. Bisa jadi kayaknya. Soalnya yang jadi. jawab mahasiswi sih Pak. Ya cerdasan Salam dikit ya orang teman-teman tua. Oten ya kalau mau bertanya. Lanjut. Silakan Pak Jo ya. Pak Jo. Ya, assalamualaikum Uni Rifa. Waalaikumsalam Pak Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Muslim. Oke, silakan saya mau Pak. bertanya. Ya, saya kemarin sakit selama sebulan dan saya tidak sholat dalam sebulan itu. Untuk mengkodoknya gimana itu? Kodok aja Pak semampu Kodok Pak. Saya dalam pernah sebulan. diajarkan Ustadz Wafi. Saya pernah diajarkan Ustadz Wafi itu. Kodok aja semampu. Kodok aja. Oh, semampu ya? Ya tidak ada paksaan yang membuat kita tuh rugi, itu nggak ada di Islam. Jadi kodok aja. Kalau Bapak sanggupnya misalkannya mengkodoknya dalam satu hari berapa, ya kodok aja. Yang penting Bapak ingat gitu berapa kali Bapak tinggalin gitu. Tambahkan dengan surat-surat sunnah juga. Kalau aku gitu ya, aku pernah gitu. Jadi aku ingat-ingat nih, kira-kira waktu dalam perjalanan kemarin aku nggak sempat kosor dan nggak sempat di jamak gitu, karena posisinya itu aku sedang berhadas dan aku nggak bawa baju ganti, dan memang bajuku ini juga udah nggak bersih gitu. Jadi aku ragu kalau aku sholat tuh nanti di ribet gitu, aku di bis yang panjang kali jam aku harus berangkat itu, pindah sana pindah sana. Waktu kemarin Surabaya tuh seminarnya Yonatan Purnomo itu, dari Surabaya aku langsung ke Jakarta tuh 19 jam kalau nggak salah tuh. Nah jadi aku kodok, kemudian aku kodok aja gitu. Aku cek sih di ini nggak masalah gitu. Yang penting kita buat punya teman-teman yang di bawah itu Bang Filipus Christian itu sarkas. Bang Filipus
Kenapa dia? Bang Pelipus Christian itu sarkas. Jadi tumbal dia. Habis kena hujat ya di bawah. Kena rujak Bang Pelipus. Naikin dia. Naikin dia. Pun. Jangan Terima sarkas-sarkas kasih banyak Filipus. Uni Rifa. Iya, sama-sama. Terima kasih Coba banyak, ya. Bang Jo, tadi Ustadz Wafi live. Bang Jo gini, biar lebih enaknya gini. Ustadz Wafi tadi live dan sekarang masih live dia. Coba masuk ke roomnya Ustadz Wafi. Abdul Wafi nama akunnya tuh. Oh iya, Masih live dia tuh. Abdul Coba. Wafi, ya. Beliau Terima itu kasih, salah satu Uni Rifa, ya, beliau tuh lebih paham tentang fikih. Kalau saya salah-salah nanti wah sesat nyesatin saya nanti. Ya. Itu ya. Ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akina Pelipus nggak usah ikut-ikutan antum kan mahasiswa juga. Gak ada dia ditinggalinnya typing langsung kabur dia. Parah Bang Pelipus. Mana dia Bang Pelipus? Antum kan ini. Jangan Itu gara-gara paspor Uni semalam lah dia itu ingat terus. Iya dia ingat itu. Gara-gara dia si Uni paling mahasiswi kata dia ingat. Si Uni si paling mahasiswi. Nggak, aku juga disuruh orang gitu kan. Wah Uni, netizen bilang begitu. Wah iya nih pujian banget, aku jadi bangga aku dikatain begitu. Masya Allah, banyak sekali saudara aku yang Islam memuji-muji aku. Aku terharu, bangga banget gitu kan. Kan banyak tuh si paling mahasiswi. Wah pujian, Masya Allah, aku jadi bangga gitu. Seneng banget aku dikatain gitu. Karena memang kamu tahu nggak Mika, aku ceritain ya. Dulu aku tuh pernah drop out sekolah nih. Mungkin ini alasan aku ya. Ini sedikit curhat teman-temannya. Teman-teman yang nggak tertarik boleh tinggalin komal ini ya. Karena ini curhatan aku ya. Dulu aku tuh pernah bukan DO sih. Karena orang tua berpisah lah gitu kan. Jadi akhirnya orang tua berpisah. Istilahnya aku cari-cari masalah lah gitu kan. Namanya anak muda lah gitu kan. Terus aku nggak sekolah 2 tahun aku tuh. Jadi waktu itu pengen banget sekolah lagi, keinginan sekolah tuh pengen banget gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya kesampaian sekolah dan pengen kuliah. Ternyata ekonomi nggak cukup, uang nggak ada, langsung nikah, langsung kerja, punya anak, sibuk lah ngurusin itu. Jadi ketika kemarin waktu aku berdebat itu aku malu nih. Ustadz Wafi jelasin kalau kita bicara itu ndak ada ilmu segala macam tuh kita ndak boleh bicara, kan Ustadz Wafi ngajarin gitu tuh. Lama-lama aku berpikir nih, kayaknya aku harus kuliah deh. Nah umur 35 tahun tuh aku kuliah. Tahun 2021 aku masuk kuliah. Kalau bagi orang-orang biasa menjadi mahasiswi itu mungkin hal yang biasa ya. Tapi buat aku menjadi mahasiswi itu sesuatu yang mahal. Karena aku ngerasain cari uang untuk kuliah itu berat gitu. Apalagi YouTube aku tidak monetes, kelang kabut itu. Sempat mau putus asa nggak kuliah. Alhamdulillah ketemu Bunda Ike, ketemu ada salah satu ustadz besar yang membiayai. Jadi di situ aku, masya Allah, kuliahku aja orang biayai gitu. Ada yang bilang Allah dibiayai orang aja bangga. Lah justru karena aku dibiayai orang itu aku bangga. Berarti orang ini memberikan hartanya supaya berharap aku tuh lebih pinter gitu loh. Berarti mereka percaya aku menyebarkan kebaikan ini melalui lisan aku. Dulu mereka push aku dalam ilmu gitu. Nah dan itu yang membuat aku tuh bangga banget waktu di wisuda kemarin. Sampai waduh aku posting dong. Aku wisuda kemarin aku posting sampai aku bilangin aku mahasiswi, saya adalah mahasiswi. Betul-betul luar biasa bangga aku. Karena setahu aku mengatakan diri kita mahasiswi itu bukan bentuk kesombongan. Karena mengaku mahasiswi artinya kita akui kita sedang belajar. Jadi ketika kita mengaku dosen kita mahasiswi itu baru kurang ajar. Saya mahasiswi ngakunya dosen, nah itu kurang ajar tuh. Pak dosen ngakunya mahasiswi itu bohong, kan gitu. Kita nggak boleh bohong. Kalau kita bukan mahasiswi kita nggak boleh. Nah, iya, misal kayak kita nih Pak dosen nih dosen, lalu dia bilang aku mahasiswa, kecuali dia dosen plus mahasiswa itu boleh. Dan menurut aku ketika ada orang yang nyindir si paling mahasiswi itu buat aku tuh pujian gitu loh. Karena wah berarti mereka menilai aku sebagai seorang mahasiswi. Nah gitu. Jadi makanya aku jadikan password gitu. Karena alhamdulillah aku bangga dengan itu semua. Gitu ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman semua bahwa
hadiah, aku hadiahkan gelar mahasiswi ini untuk umat Islam yang mensupport aku di YouTube dan juga di TikTok. Ini untuk kalian teman-teman dan untuk Oten. Untuk kalian, perjuangan aku tuh untuk umat Islam dan untuk Oten. Kalau untuk aku sendiri mohon maaf, aku nggak ada niatnya di PNS, umur udah 38 juga. Toh aku juga nggak penting-penting banget jadi mahasiswa, kayaknya jadi sarjana tuh kayaknya nggak penting banget buat aku. Soalnya aku udah dikasih duit juga sama orang yang sayang sama aku, nggak tanpa jadi sarjana. Hidup aku udah aman-aman aja, pipi tambah gemoy, badan tambah sehat gitu loh. YouTube jalan terus gitu ya. Jadi buat aku tuh secara personal tuh jadi mahasiswi itu nggak terlalu menguntungkan gitu loh. Cuman aku hadiahkan gelar mahasiswi ini untuk umat Islam dan untuk Oten, agar ketika kalian diskusi sama aku menggunakan metode yang disepakati secara umum sebagai metode yang akademik begitu. Seperti itu ya. Gitu. Silakan. Waduh. Kalau Jangan Ya, ini Filipus, ini Hindu atau Buddha? Assalam. kejauhin. Filipus Hindu atau Buddha? Hindu Ya. Oke, teruskan. Hindu. Coba tanya Hindu. Hidup mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Tapi aku salut ya, nih ikhwah denger ya, ini aku salut ya. Akhi Filipus ini teman-teman dia mualaf. Terus dia punya kesempatan belajar, mengajar ya Akina ya. Ya betul. Nah, dan menariknya adalah, mohon maaf ya, aku bukan merendahkan ya, mohon maaf Akhi Filipus ya, dalam keterbatasan ekonominya dia masih mau belajar menjadi mahasiswa. Ini mohon maaf ya, ini keterbatasan ekonomi itu maksudnya bukan miskin, karena kita tidak miskin. Keterbatasan itu terbatas buat beli mobil Ferrari, terbatas buat jalan-jalan ke Hawaii, terbatas nggak bisa buat beli berlian. Ducati gitu Ya, loh. terbatas gitu ya. Jadi ekonomi terbatas kayak saya dan Aki Filipus ini, kuliah itu hal yang mahal dan mewah. Jadi kalau kami suatu saat berlebihan untuk bangga, samalah anggap aja lah kami orang kaya baru gitu kan, yang baru, wah punya mobil lah gitu. Makanya gitu. Kenapa? Ya memang mahal teman-teman, mewah bagi saya pribadi gitu. Ya seperti itu. Mungkin sebagian besar. Gimana Saya ceritanya prosesnya? sama dengan Uni ya. Saya juga ceritanya sama dengan Uni. Ya masih orang tua saya orang yang susah ya, orang yang bisa dibilang orang miskin lah, yang tidak mampu menyekolahkan saya. Saya pun kuliah pendeta itu kan sponsor, bukan saya sendiri, bukan keluarga sendiri. Paling keluarga cuma bantu-bantu ya, beli kitab, beli buku, beli apalah diktat-diktat itu kan. Dan itu kan sponsor dari donatur, dan itulah sebabnya saya jadi pendeta. Begitu masuk Islam, saya pengen sekali kuliah, pengen sekali sekolah, mondok dan sebagainya. Tapi ternyata mondok sama kuliah sama aja, mahalnya agak ketulungan. Saya yang hidup sebatang kara sebagai seorang Islam, belum ada keluarga saya, saudara saya yang Islam, ya, adapun orang Islam awam, itu mimpi untuk menjadi mahasiswa itu kayaknya seperti mimpi di siang bolong deh. Ya, sungguh di luar nurul kalau saya bisa kuliah. Dan akhirnya saya ketemu dengan seorang dokter. Nah, sebut aja ya, mohon maaf, saya sebut aja Dokter Werlina namanya. Sampai hari ini beliau yang terus turut juga membangun musola yang sekarang ada di belakang saya ini. Beliau yang juga mensupport saya gitu loh. Ditambah dengan ada orang-orang di belakang saya yang bilang, Ustadz, Masya Allah, subhanallah. kalau Ustadz memang kepengen lagi belajar, saya bilang saya mau belajar itu punya dua misi. Saya bilang, selain saya ingin menambah hasanah keilmuan di dunia apologet, saya juga ingin merambah ke dunia anak muda, yaitu orang remaja-remaja Islam yang takutnya akan disusupi oleh paham hamilisasi, pacarnisasi dan sebagainya. Dan ini sangat berbahaya karena dulu saya di misionaris, waktu saya masih misionaris, spesialisasi saya adalah di bagian itu, di pacarnisasi itu, atau bukan di indomisasi. Karena merasa ganteng ya. Bukan merasa ganteng, memang spesial gitu. Memang lidah saya licin sekali kalau masalah perempuan gitu loh. Licin sekali aku. Licin sekali, meskipun aku masuk Islam sebelum menikah, tapi memang licin sekali. Nggak ada tuh perempuan kalau sudah 1 jam dengan saya, nggak mungkin saya nggak bisa sentuh dia di sesuatu tempat yang paling. Waduh. Ya,
sentuh dia di tempat yang paling sensitif, yaitu Sentuhlah hatinya. dia, aduh. Oh iya, Hati, iya, iya, iya. Iya, Ya kan? iya, iya. Sentuhlah dia, ada satu itu lagunya Samson itu benar. Itulah itu. dia, bukan lagu Samson, Ari Lasso. Oh iya iya. Ah, udah tua nih Sentuhlah Ari Lasso. dia, tepat Sentuhlah di mana dia hatinya. tepat di hatinya. Perempuan itu Yang kalau udah kena membuat hati, dia melayang. Iya, Nah, aku betul. spesialnya di situ. Plus aku memang Rahul gitu loh. Rahul cap kapak Waduh, lah Rahul. gitu. Rahul cap kapak. Rahul nggak ada modal, modal ganteng kagak, modal lidah. Nah, sehingga aku modal lidah mengambil nih. jurusan yang paling ekstrim itu. Nah, setelah sudah menikah dan kemudian melihat kondisi bagaimana anak-anak muda kemudian ditipu oleh misionaris dengan menggoda umat Islam, anak-anak muda Islam dengan perempuan atau dengan laki-laki yang ganteng, aku mulai khawatir. Nah, tidak mungkin saya bisa masuk ke plat merah ya, tempat-tempat begitu kalau saya nggak punya ijazah. Adapun ijazah saya ijazah teolog, nggak mungkin bisa mengajar di madrasah dong. Iya, saya memang lepasan pondok pesantren ambil fikih. Betul. Tapi di pondok pesantren itu non reguler. Jadi bukan pondok sekuler, bukan pondok yang bukan sekolah setara SMA setingkat kuliah begitu, tidak. Bukan sekolah sekuler, bukan sekolah reguler pula. Tapi salafiyah atau tradisional. Maka orang yang lulus di situ cuma sebagai alim, sebagai tahfidz saja, sebagai hafiz aja. Nggak ada tuh bisa jadi guru, jadi PNS, nggak bisa. Saya pun sama dengan Unirifa. Sudah perlu ngapain kita jadi P3K? Ngapain kita jadi PW? Ya, pada waktu ngapain Ya, kita itulah. jadi PNS? Ngapain? Nggak ada mimpi saya, dan saya Menjadi bilang, CEO yang saya menyamar, nggak kan? mau jadi PNS. Saya kalau mau Mending jadi jadi PNS CEO yang dari menyamar. tahun 2016 aku sudah jadi PNS harusnya. Ini 2026, artinya 9 tahun lalu. Berapa tuh? 2016, 2025. Berarti sudah ada berapa tahun lalu itu? Ya sudah belasan tahun lalu lah harusnya saya jadi PNS. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena saya nggak mau diikat sistem, satu. Yang kedua, saya nggak tertarik sama sekali dengan yang begitu. Buktinya sama seperti Unirifa, aku nggak PNS, tapi alhamdulillah aku makan, istri anak aku gemuk-gemuk tuh sehat-sehat. Aku nggak harus punya mobil mewah, nggak harus punya motor mewah, rumah mewah, tapi aku sehat aja kok. Buktinya aku nggak kekurusan, nggak bulu ketekku nggak panjang, nggak udah panjang sampai di tanah, kan keurus kok aku, ya kan? Jadi nggak perlu ketek lah. Tapi kalau kita sama dengan Unirifa bilang, kalau kita itu mau berdebat, terkadang nih sama oten-oten longor dianggap kalau seolah-olah nggak akan pintar. Padahal mereka lupa. Rocky Gerung pernah berkata, nih, apa dia bilang? Ijazah adalah tanda orang pernah belajar, bukan tanda orang pernah berpikir. Nggak mesti orang itu pintar karena dia kuliah atau dia punya gelar berentetan, nggak berlapis-lapis sarjananya, nggak. Nabi kita nggak ada Cuma gelar pernah sarjana. belajar, tapi belum Iya. Sayyidina Ya, Ali bin nggak Abi perlu. Thalib bukan Makanya kan- sarjana, tapi jendela ilmu. Ya, mantap. Iya. Tapi Abu Dhar, mereka belajar tuh. Aisyah radhiyallahu anha, nggak ada gelar dia. Gelar apa dia? Magister of LC dia nggak ada. Magister of Arts di S Tapi Yesus, nggak ada. Yesus pernah sekolah loh. Saat Filip, Yesus Yesus pernah pernah sekolah sekolah. loh, Yesus. Iya, Matras ya, matematikanya Mitras dapat ya. 4. Oh iya, matematikanya dapat Nah, 4. kimianya Bahasa yang Inggris bagus. dapat 0. Kimianya paling bagus itu, Ustaz. Sama olahraga. Olahraganya itu dia bisa lari berjalan di atas air dia itu. Yesus tuh begitu, Bang. Iya, dia Nah, itu disuruh olahraga tinggi berenang tuh. malah berjalan Kimia di atas sama air. olahraga. Iya, itu Ustaz. Nah, lanjut. Jadi itu ya, oten-oten longor ya temanku. Seolah-olah orang yang harus sekolah, yang harus tampil di dunia apologet. Nggak mesti. Saya seorang sarjana, punya 2 gelar sarjana. Nyaris 3 aku gelar sarjana ini. Ini yang ketiga sekarang lagi kuliah aku. Sarjana yang ketiga. Saya mau ambil hukum. Sekarang sudah masuk semester 2 hukum aku. Masya Allah. Bukan berarti karena saya pengen enggak, memang aku
Kan Rasulullah berkata apa? Tolabul ilmi faridatun ala apa? Muslimin. Dari mana? Dari mana sampai mana belajarnya? Minal mahdi ila lahdi. Dari lahir sampai mempos. Kan begitu. Sampai metong. Nah, mahasiswa ini bahasa umum. Aslinya santri. Aku bahasanya santri. Maka aku si paling santri. Kalau ini si paling mahasiswi, aku si paling santri. Gitu loh. Sekarang saya lagi nyantri hukum, insya Allah. Sudah masuk semester 2 aku. Jadi 2 bulan sebelum wisuda, aku udah daftar lagi. Udah daftar lagi aku. Udah daftar ke fakultas yang lain. Loh, kamu belum selesai fakultas 1 kok udah daftar sini lagi? Loh, emang nggak boleh? Lah boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya seorang muda. Jadi saya itu masuk Islam tuh karena pengen ngentot di surga, karena memang satu-satunya agama yang bisa memberikan kita bahasa PPJ itu. Si Jerry Si itu, PPJ. Dengar Jadi beginilah contoh orang Kristen ya teman-teman semua. Inilah contoh ajaran Kristen yang diajarkan oleh Yesus. Seperti inilah ini. Jadi di sini jangan pakai gaya sok-sok menunjuk jago. Iblis. Bang Wan, karena justru saya adalah orang yang sesetan itu, seiblis itu, maka saya bertobat. Dan saya jijik menjadi Kristen karena yang begitu-begitu itu tuh. Jijik aku. Najis tralala. Ya Allah, kalau aku boleh protes, aku mau protes sama Allah. Kenapa kau lahirkan aku dari rahim seorang pemakan babi? Kalau aku boleh protes, tapi nggak bisa aku lakukan itu. Karena aku hanya menjalani takdir yang tersisa gitu loh. Yang ada, yang tersedia. Nih, karena yang begitu tuh. Dan aku juga begitu. Mengapa aku nggak keren-keren sampai sekarang? Karena aku takut. Lisanku nyari seperti itu. Kalau nggak dikontrol dengan ajaran Islam, begitu tuh. Kurang lebih begitu tuh lisanku. Kan masih nongol-nongol juga lisanku kayak gitu. Apalagi kalau, ya kan? Nah itulah ajaran Kristen yang kasih katanya. Jadi hoax tuh kasih. Tapi tuh. dia ngaku tuh. Terima kasih ya. Ngaku tuh Bang Filipus. Ya. Karena dia mengatakan ya, karena aku mau kayak gitu di surga, karena di dunia aku nggak laku, cuma mamaku yang bisa kepanjat katanya. Itulah. Bukan, aduh. Jadi gini loh ya. Itu orang tadi itu ya, orang tadi itu namanya tuh si Jerry, bapaknya itu marbot masjid. Nah, ini aku ceritain dulu ceritanya. Jadi si Jerry ini dia tuh dulu kan jual tela-tela. Nah, kerjanya jual tela-tela. Terus waktu dia masuk ke TikTok, dia tengok, wah banyak kali Bang Zuma nih viewersnya. Si Riva banyak kali viewernya, nanti bisa dicobalah. Masuklah ke dunia perdebatan. Ternyata otaknya kosong, nggak ngerti apa-apa, ya kan? itu sebenarnya aku ceritain. Jadi karena nggak dapat tempat, nggak ada, udah bikin YouTube nggak ada yang subscribe, nggak ada juga yang nonton kan. Jadi karena mungkin ya butuh uang karena udah capek jual tela-tela, akhirnya murtad lah jadi ortodok. Tahu di ortodok nggak diterima gitu loh. Karena ortodok orang Syiah. Jadi ini pernah juga ketahuan sama aku si Jerry ini. Dia waktu itu buka komal ya kan, buka komal, ternyata dia satu apartemen dengan si Bevan. Nah ketahuan di sana. Makanya waktu itu dia iya, jadi dia kan pernah buka live nunjukin kunci mobil, kunci motor, ya kan, ini katanya, kok pamer lah. Nah setelah dia nggak sengaja si Bevan ngomong di belakang, aku tanda lah suara si Bevan. Rupanya orang ini satu kamar, satu apartemen dengan si Bevan. Waduh, jadi kalau si PPJ atau si Jerry ini kentut bunyinya udah poh, gitu ya? Poh. Habis itu tahu nggak? Habis itu dia itu kan buka live di apartemen, dipamerkannya lah kunci mobil Ferrari, HP iPhone.
Setelah keluar dari apartemen, kunci motor yang di sampingnya, HP-nya kembali Android. Kan ternyata di sana, kalau prediksi aku ini dia itu main bertiga. Karena ada suaranya si Bevan, ada kunci motor Om-Om, ada HP Om-Om. Itu prediksi aku. Aku tanya kemarin, dia nggak berani jawab. Kau jujur kau Jerry, gue bilang kan. Kau ngapain kau di apartemen sama si Bevan, gue bilang kan. Main football ternyata. Siapa nama dia dulu itu? Nama akunnya apa? Aku lupa ya. Nama akun PPJ. pertama itu. PPJ, betul, Papa Jahat Indosiar. Iya bener ya, Papa Jahat Indosiar kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah waktu itu dia itu jadi karyawan di ini loh, apa yang rokok elektrik itu apa itu Mika? Rokok elektrik itu. Kan jual tela-tela, tela-tela gerobak. Tela-tela. Terus dia jadi karyawan yang rokok elektrik itu loh, apa namanya lupa aku. Nah itu. Pafe, dia karyawan Pafe, terus langsung dapat IG-nya, IG ke apa bos tokonya, langsung kita serang di sana, lalu dipecat dia. Oh iya. Iya, kita itu. Oh jadi yang bikin dia miskin dan pengangguran itu Pak dosen. Waduh, pantasan dia naik ke sini. Jadi ya ada cerita nih, ada cerita ya kan. Jadi kan waktu itu kan dicarilah, waktu itu dia kan sedang sibuk menghujat Rasulullah, menghujat Nabi Muhammad kan. Jadi ada rombongan kawan-kawan dari APII sama yang lain yang gapai itu di Pekanbaru datang ke rumah orang tuanya, sampai nangis loh orang tuanya, Jerry ini bagaimana supaya Jerry ini memang dari dulunya itu dia ini bandel gitu loh. Bandelnya itu gini Bang Filipus ya, dia lebih dominan bergaul dengan orang itu sampai subuh, dari kecil keluar keluyuran pulang subuh. Mukanya kayak pemakai narkoboy nggak sih? Iya nggak? Betul. Ya, kayak pemakai dia. Iya. Nah, ini oten deh. Pokoknya gini coba kalian perhatikan. Siapa yang berilmu? Kalau Siapa yang berilmu diskusi sama saya? aja Kalau kok nggak berani. jelas berilmu. Dengar teman-teman ya, coba perhatikan ya. Kalau ada orang Islam kelakuannya bejat, pasti lama-lama jadi oten loh. Tapi kalau ada oten yang kelakuannya baik, lama-lama jadi Islam. Kenapa bisa begitu Kebalik ya? Iya, kalau oten baik santun, nggak lama kita lihat dia mualaf. Tapi kalau orang Islam kayak si Jerry nih, ujung-ujung jadi baptis, itu pun ditolak, dia ortodok. Iya. Ditolak dia dia. Sama Jerry, si BAB Jerry, juga. Kemarin kau pakai kasih tahu sama jilbab kau ya, Jerry. Kau ini ada penyimpangan kau nih. Ngapa kau Jadi pakai aku kasih tahu jilbab sama kamu ya. Aku 25 tahun suruh jadi aku. menyembah kolor. Kalau kau tahu ya. Suara PPI. Kau itu cuma Ya, dia berani, Jerry. coba satu-satu dulu. Lari Bentar. dari Kristen. Satu-satu siapa yang mau ngomongin? Kecoa aja nggak perlu kita sebut Seorang tangan. Ada Tante Mika, silakan Tante Mika. karena memang cuma ingin ngentot di Ya. surga. Ya, terus burung mama dulu, kau hasil saya anak hidup. apa? Tunggu. Enggak, kau hasil anak apa kau? Kau hasil anak semen atau hasil anak coran? Ya. Hah? Kau hasil anak dari apa, Jerry? Dicor, diplester, diayak. Tante Mika, kau tau nggak Mika? Dia bilang kan, aku pengen katanya kan, pengen nyau kata dia kan. Aku karena mau ketawa, loh bukannya kemarin itu dia yang bilang burungnya nggak bisa berdiri di Komal. Makanya dia kejar Yuni. Iya, Yuni yang bilang. Enggak, Yuni yang bilang. Kata Yuni gini, ya aku pacaran sama si Jerry, tapi aku udah putus samanya. Oh, Aku tanya Bu Yuni ini kan, jadi burungnya si Yuni Jerry yang nggak bisa nenek-nenek. berdiri. Iya. Iya. Ya, betul. Bener nggak coba? Iya, Ada nggak yang nonton waktu itu? Ada nggak yang nonton waktu Bu Yuni ngaku kalau dia pacaran sama si Jerry? Ya ada. 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 Putus mereka Ada. karena karena prediksi aku
prediksi aku burungnya nggak bisa hidup. Jadi Nyunyun nggak suka. Tapi coba tanya Bu Yuni lah alasan dia putus sama Bu Yuni. Coba aku nggak tahu. Bukan, gara-gara dia minta beli paket 35 GB nggak dibeliin Yuni. Itu. Waduh, parah kali, Gara-gara miskin kali. paket. Miskin kali dong. Iya. Aduh. Beli paket nggak dibeliin Yuni. Yuni ngumpulin duit buat ini, buat nyimpan tabungan. Jerry minta belikan paket. Gara-gara itu sebetulnya. Enggak, kalau aku pikir aku seuzon sama Bu Yuni, apa sih jadi burungnya nggak bisa hidup kayaknya. Soalnya Bu Yuyun kan ya tahu sendiri kan, Bu Yuyun kan udah lama kesepian kan. Enggak, kalau important kayaknya sih. Kalau ini Uni, kalau untuk yang si PPJ si Jerry ini, si Jerry yang hidup, si Bevan yang enggak. Nah, si Bevan yang botinya. Itu informasi ya. Informasi ini dari pembenci Bevan. Yang pembenci Bevan ini informasinya. Siapa nama akunnya mengatakan ini siapa? Buka aib ini siapa? Si Christine, perempuan. Waduh. Kacau, Waduh. terlalu. Jadi Halo, Assalamualaikum. si Bevan ini Halo, ya, Assalamualaikum. ini Waalaikumsalam. Ini maaf sebelumnya ini ada satu akun yang namanya Mr. M itu udah menjadi kali yang menghujat Islam itu nih. Udah menjadi apa? Oh iya. Itu biasa itu. Udah ada yang laporin, udah diproses dilaporin itu Bang. Dia di Bali, di Bali udah dilaporkan. Ya mungkin prosesnya tunggu aja. Oh gitu ya. Selalu lewat di beranda kan dia hujat-hujat Rasulullah lah, kitab-kitab lah. Dia gini Bang. Dia gini ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, laporkan, report, tinggalkan. Report, tinggalkan. Jangan bertahan di sana. Dia ketika ada umat Islam yang menonton, dia akan menjadi-jadi. Jadi janganlah gara-gara kita ada di sana, semakin dia menjadi menghujat Rasulullah dan Allah. Penyebabnya apa? Karena kita yang typing di sana. Ketika kita melakukan juga, maka dia akan merespon kelakuan kita. Nah, asbab dari penyebab dia menghujat kepada Nabi atau Allah dan mempelintir Al-Quran karena ada Islam yang menonton. Nah, coba kita jauhi, tidak akan ada namanya ini mau ngomong sendiri dia, nggak mau dia ngomong sama sesama Kristen ya biarkan aja, gitu loh. Tetapi ketika ada respon dari umat Islam di bawah, maka itulah yang akan membuat dia memunculkan ide untuk semakin menghujat. Nah, kitalah penyebabnya. Begitu. Siap. Ya, Bang inisial ya. Oke, siap. Ya udah ini abang-abang semuanya itu aja yang mau disampaikan. Kembali ke Jerry tadi, aku lagi menikmati nih. Izin Jadi turun ya gini, Bang Yoni ya. Ya siap. Jadi si Jerry ini teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si Jerry ini, bentar. Waktu itu Bu Yuni yang bilang, aku tuh ingat banget. Coba teman-teman ada yang nonton nggak yang sama-sama aku yang Bu Yuni bilang, iya pacar Iyun itu katanya. Ada nggak? Ada nggak yang nonton? Coba jujur ya, ada ya. Ada rame. Nah, Bu Yuni lah yang cerita kalau dia sama Jerry menjalin asmara. Aki Filipus di mute dulu ya, soalnya noise. Nah, pada waktu mereka menjalin asmara, aku pikir, waduh kataku ya, si Jerry ini ternyata kata Bu Yuni sebenarnya udah tua bangka. Terus kata Bu Yuni tuh nggak bilang si Jerry ini kentinya nggak bisa hidup, memang nggak bilang. Tapi Bu Yuni bilang dia udah miskin Riva gitu. Jadi Bu Yuni ini mungkin tertipu dengan mukanya yang dianggap mungkin kayak orang kaya, mungkin. Nah ternyata dia miskin gitu loh. Gitu. Jadi si Jerry ini kelakuannya kan kayak Dajjal itu kan. Masuklah Kristen. Dia masuk Kristen diserang sama si RK sama si BAB itu. Nggak ada dibaptis orang itu, emang nipu. Jadi mereka itu pura-pura jadi Kristen. Karena memang mereka itu mungkin karena banyak kawan Kristen, mungkin orang Kristen bilang gini, sebujat apapun kelakuan kau dibaptis langsung diampuni. Mungkin dipikirnya mungkin kalau jadi Kristen dosanya diampuni mungkin. Ya kan? Jadi pas dia minta masuk Kristen gitu kan, ternyata mungkin otaknya jalan, waduh aku berkenti, jemaat Tuhan berkenti, gak mau lah. Mungkin gitu kan, otakku mikir gitu. Soalnya baralah si RK kan, kata si RK, oh
Mana ada si BAB orang tuh apa? Ya karena sebodoh-bodohnya Islam tuh lebih pintar dari Oten gitu loh. Sebelum mereka jadi Oten pokoknya lebih pintar. Iya, jadi dalam pandangan si Jerry sama BAB kan, Wanjai, aku aja berkenti, aku pula punya Tuhan berkenti. Nggak mau lah aku katanya kan. Gitu ceritanya guys. Nggak, ini cerita masa lalu aja, aku jadi ingat gitu loh. Ini aku suka cerita sih. Mana si PPJ, coba naik dulu, jadi coba ceritakan kesaksian dulu waktu kau dibaptis. Mana dia, ada nggak dia di bawah? Orangnya. PPJ masih miskin nggak? Oh, saking miskinnya dia loh. Jadi ada cerita lagi nih guys. Jadi waktu itu aku Daman sama Kak Sarah pergilah ke Jogja, ketemu sama anak aku dari Ternate jauh kan, naik mobil Kak Sarah lah kan, mobilnya cantik tuh. Makanlah kami di restoran. Kan? Jadi dia miskin, mungkin lapar, dihujatnya Daman makan. Waduh, kata Daman, waduh, ada kataku, ada pula orang saking miskinnya, si Daman makan ayam penyet, ngamuk-ngamuk dia. Si Daman dibayarin makan sama perempuan apa gitu kan. Kataku, wah miskin kali mungkin dia. Jadi pas Daman makan itu kan, Daman kan live stream, Daman juga sih yang salah. Itulah si Jerry ini saking miskinnya, dia tuh mana dia udah pergi dia. Wah, Mana nggak ada udahlah orangnya? kalau gitu, nggak asik lagi ya. Udahlah lanjut kita ya. Aduh, lanjut. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.